Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk ke satuan waktu. Adapun tujuan saya melakukan praktikum yaitu yang pertama mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, menentukan konstanta laju reaksi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Kita masuk ke percobaan pertama, yaitu luas permukaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: air mineral, cangkang telur kasar dan cangkang telur halus, stopwatch, sendok, dan 2 gelas plastik, juga dapur. Langkah kerjanya adalah: langkah pertama, kita siapkan 2 buah gelas sendok dan cuka. Kemudian, masukkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing gelas. Kemudian, tuangkan air mineral ke masing-masing gelas dengan perbandingan yang sama. Setelah itu, masukkan cangkang telur kasar ke gelas yang pertama dan masukkan cangkang telur halus ke gelas yang kedua. Kemudian hidupkan stopwatch dengan durasi 5 menit. Dan dapat kita lihat, serbuk cangkang telur halus lebih cepat bereaksi. Kesimpulannya yaitu, luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumpukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Percobaan yang kedua yaitu konsentrasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah balon, 2 buah botol kosong, baking soda, sendok, dan cuka dapur. Langkah kerjanya yaitu: langkah yang pertama yaitu kita masukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Siapkan 2 balon dan sendok. Kemudian, masukkan 1 sendok baking soda ke dalam balon warna pink. Dan 1,5 sendok ke dalam balon hijau. Kemudian, rekatkan balon pada ujung tutup botol. Lalu tuangkan baking soda ke dalam botol secara bersamaan dan lihat reaksi yang terjadi.
Dan dapat kita lihat bahwa balon berwarna pink lebih besar daripada balon yang berwarna hijau. Kesimpulannya yaitu, dari hasil percobaan, perbedaan jumlah baking soda dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Percobaan yang ketiga yaitu suhu. Alat dan bahannya yaitu cangkang telur halus, cuka dapur, air mineral, air panas, 2 buah gelas plastik, sendok, dan stopwatch. Langkah kerjanya yaitu, langkah pertama yaitu masukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Kemudian, tuangkan air panas ke gelas 1. Tuangkan air mineral ke gelas 2. Kemudian, masukkan cangkang telur halus ke masing-masing gelas. Lalu kita hidupkan stopwatch dengan durasi 5 menit. Kesimpulannya yaitu, suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi apabila suatu suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat yaitu katalis. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu cuka dapur, sendok, stopwatch, peniti, backlin atau pemutih, dan 3 buah gelas plastik. Langkah kerjanya yaitu, yang pertama yaitu, siapkan 3 gelas plastik dan masukkan 50 ml backlin pada gelas pertama dan gelas ketiga. Kemudian masukkan cuka sebanyak 50 ml ke gelas kedua dan gelas ketiga. Kemudian masukkan satu persatu peniti pada masing-masing gelas. Dan bisa dilihat perbedaan dari gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga.
Dan dapat disimpulkan bahwa pemutih mengandung hipoklorit dan juga mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti cepat bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka tambah bakelin. Pemutih merupakan katalisator dan juga bersifat korosif. Pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Sekian dari hasil praktikum saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.